Kelihatannya dalam perdebatan calon presiden yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, Prabowo ini tampak seperti seorang pendekar sabuk putih, bukan partai politik. Teman-teman sekalian, kita akan bincangkan atau omong-omong ya, bicara tentang performa Prabowo dalam perdebatan yang berlangsung, sekalipun di tengah serangan-serangan yang betul-betul menukik pada persoalan kinerja Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang menurut beliau sebenarnya cukup bingung ya. Ini kok tema debat ada persoalan pertahanan tetapi kok dibawa ke pertanahan ya. Ini sesuatu yang lucu. Begitu juga ketika ada bicara tentang game score, ya, pemberian skor 5 dan 11 dalam skala yang berbeda masing-masing yang dalam konten sebelumnya saya sudah ulas. Kali ini saya mau bicara sesuatu yang menurut saya lebih pada persoalan filosofis, ya. Filosofi dari seorang Prabowo yang bisa kita gambarkan dalam satu kisah atau cerita sang jawara, ya. Pada suatu ketika, ceritanya begini, pada suatu ketika ada seorang yang merasa jagoan kampung seberang yang ingin mengadu katakanlah ilmunya. Dia tidak ingin ada orang lain yang lebih jago atau lebih hebat dari dirinya, sehingga suatu ketika dia mendengar ada orang yang lebih jago dari dirinya, dia kemudian mempersiapkan diri dan pergi bersama dengan pengikutnya untuk mencari sang jagoan yang diberitakan ini. Nah, singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kampung, di mana kampung itu merupakan kampung sang jawara yang dia dengar, dan dia mencari ya orang itu, dan berdasarkan petunjuk dari orang-orang yang ada di sana, maka tibalah mereka di depan rumah sang jawara kampung itu. Kemudian dia berteriak kepada penghuni rumah itu dan mengatakan, saya sengaja datang kemari untuk menjajal ilmu, menjajal kemampuan. Saya dengar saudara atau Anda memiliki kemampuan ya, atau dikenal sebagai sang jawara. Kemudian sang pendekar ini, kita sebut saja demikian, mengatakan bahwa itu tidak benar, saya adalah warga biasa, masyarakat biasa, bukan siapa-siapa. Kemudian sang penantang mengatakan, saya tidak percaya, harus kita buktikan siapa sebenarnya yang jauh lebih jago, lebih hebat ya. Tetapi sekali lagi sang pendekar ini mengatakan, sungguh saya bukan seorang jagoan, saya bukan seorang jawara, saya hanya masyarakat biasa ya. Dan tidak mau kalah dengan hal itu, ya, sang penantang ini mengatakan, kalau engkau ya betul-betul bukan seorang jawara atau seorang yang hebat, kamu ya tunduk dan merangkak ya, dan lewat dari dua celah kakiku ya, baru saya percaya bahwa engkau bukan seorang jawara. Apa yang dilakukan oleh sang pendekar ini, teman-teman? Dia kemudian memenuhi permintaan sang penantang. Masyarakat yang ada di sekitar itu begitu kaget. Mengapa orang yang mereka kenal sebagai seorang pendekar selama ini tunduk dengan ya suruhan yang betul-betul memalukan seperti itu, yang bisa menggugurkan reputasi sang pendekar. Tapi sang pendekar itu tetap dia merangkak pelan-pelan dan kemudian melewati kedua celah kaki sang penantang sambil mendengar ya teriakan kesombongan sang penantang yang tertawa terbahak-bahak karena mampu membuktikan bahwa sang pendekar itu takluk di bawah dua celah kakinya. Teman-teman, sang penantang puas dan kemudian dia pergi menjauh ya, pulang dan merasa bahwa dia adalah sang pendekar yang sesungguhnya yang paling ditakuti, dan tidak ada lagi ya dia dengar pendekar-pendekar manapun yang kemudian terdengar oleh telinganya. Setelah sang penantang pergi, rame-ramelah orang-orang menggerumuni mengelilingi sang pendekar. Mereka bertanya dengan penuh keheranan, sang pendekar, mengapa Anda ya memenuhi permintaan dari sang penantang itu?
Kami tahu, bukankah Anda seorang yang memiliki ilmu, dan kami tahu Anda seorang pendekar. Apa yang dikatakan oleh sang pendekar itu? Dia mengatakan begini, saya harus melakukan itu, karena saya tidak mau ada mayat yang jatuh, atau korban yang jatuh. Nah, teman-teman, kisah ini adalah kisah yang saya gemari, ya, yang kita sebut sebagai kisah pendekar sabuk putih. Ya. Artinya, hatinya mulia. Dia ingin tahu bahwa ini bukan persoalan menang atau kalah. Ini persoalan adalah bagaimana menyelamatkan nyawa orang. Nah, bicara tentang relevansi atau hubungannya dengan perdebatan Capres Prabowo dan juga dengan yang lain-lain, saya melihat bahwa ada kemiripan cerita ini. Ketika dua paslon yang lain mencoba untuk menyerbu, menyerang, ya, dan menantang untuk adu data, ya. Ketika Ganjar Pranowo mengatakan kita adu data dan sebagainya, Prabowo tahu persis ini bukan persoalan sederhana, ini bukan persoalan transparansi data. Ini berbicara tentang kerahasiaan negara, keselamatan banyak orang. Karena sekali lagi ketika kita berbicara tentang kinerja Kementerian Pertahanan Keamanan, itu sifatnya confidential, artinya rahasia. Jadi tidak bisa diumbar begitu saja kepada banyak orang, apalagi ya di tengah-tengah posisi Indonesia yang berada di dalam kawasan Indo-Pasifik. Kawasan yang diapit oleh benua Australia, Amerika, ya, China, India, Jepang, dan yang lain-lain. Saya kira ini menjadi sebuah pertaruhan negara yang mahal sekali. Jadi saya secara pribadi salut dengan Prabowo. Ini bukan soal mengendorse Prabowo, ya, sekalipun pilihan politiknya ke arah sana, tetapi saya lebih berpikir bahwa keselamatan, kepentingan negara ini di atas segala-galanya, bukan bicara tentang nampak tampil cerdas di hadapan publik, tapi bagaimana memendam sesuatu yang sangat prinsipil di dalam diri kita, dan itu yang saya sebut sebagai seorang negarawan. So, saya kira inilah yang kita sebut sebagai Prabowo pendekar sabuk putih, bukan partai politik.